Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Allah yang kudus menuntun dan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bacaan pertama dari kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 6. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarlah, hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Dengarlah, hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena korbanmu aku menghukum engkau, bukan karena korban sembelihanmu. Bukankah korbanmu, korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Dengarlah, hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak usah ku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu.
punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Ku kenal segala burung yang terbang di udara, yang di padang ada dalam kuasaku. Jika aku lapar, tak usah ku katakan, sebab dunia dan isinya milikku. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Daging lembu jantankah yang aku makan, atau darah kambing jantan ku minum? Persembahkan syukur sebagai korban, bayar nazarmu pada Yang Maha Tinggi. Berseru kepadaku di waktu kesesakan, kau kuluputkan dan kau muliakanku. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua dari surat Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa,
menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9, ayat 9 hingga 13, dilanjutkan ayat 18 hingga 26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, maka berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan satu kali saudara dapat voucher tiket gratis untuk liburan ke Bali. Jumlahnya ada 10 tiket. Dan tiket itu nggak bisa saudara jual atau saudara tukar dengan uang. Jadi memang harus saudara pergunakan untuk pergi berlibur benar-benar. Kira-kira siapa yang akan saudara ajak untuk pergi bersama dengan saudara, menikmati tiket gratis itu? Saya yakin saudara pasti akan mencari siapa yang paling cocok di antara orang-orang terdekat. Kita pasti punya kriteria. Tidak mungkin kita memilih orang yang tidak dikenal, tidak mungkin kita pilih orang yang kita tidak dekat, atau kita tidak cocok, apalagi orang yang jelas-jelas kita tahu dia berseberangan dengan kita. Ini baru soal pergi liburan, saudara. Belum lagi hal-hal yang jauh lebih serius ketika kita memilih siapa orang yang akan bekerja bersama dengan kita, siapa orang yang akan ada dalam satu tim pelayanan, satu tim kepanitiaan, siapa orang yang mau kita terima dalam komunitas persekutuan kita. Saudara, secara naluri manusia, kita semua memang pasti akan cenderung memilih orang-orang yang bisa kita terima dalam lingkup pergaulan kita. Kita cenderung memilih mereka yang kita tahu betul, kita kenal betul, mereka punya jejak rekam yang baik. Kita akan pilih orang-orang yang memang kita tahu bahwa dia itu image-nya selama ini di kalangan banyak orang, dia dikenal sebagai orang yang baik. Image-nya positif. Jarang orang mau menerima kalau kita tahu bahwa orang itu troublemaker. Orang itu suka bikin masalah. Karena umumnya ada dua hal yang seringkali menjadi kekhawatiran kita. Yang pertama adalah soal trust issue, saudara. Kita pasti akan menimbang, apakah orang yang saya mau terima untuk ada dalam komunitas saya, apakah orang yang saya mau terima untuk bekerja dengan saya ini adalah orang yang bisa dipercaya misalnya. Apakah kalau saya menerima orang tersebut ada jaminan bahwa saya tidak dikecewakan, bahwa saya tidak akan dirugikan, orang ini tidak akan membahayakan, membawa dampak buruk dan sebagainya. Yang pertama soal trust issue. Yang kedua adalah soal image, soal nama baik. Atau sekarang mungkin lebih dikenal dengan istilah personal branding. Mungkin saja kita khawatir bahwa kehadiran orang tersebut juga bisa berpengaruh pada image kita, pada nama baik kita. Misalnya saudara, orang yang ada dalam lingkungan pergaulan bersama dengan kita, orang yang biasa nongkrong dengan kita, orang yang sering foto, selfie bareng kita, kumpul-kumpul bareng kita, orang yang satu komunitas dengan kita, satu kali ketahuan dia ketangkep KPK dengan dugaan korupsi. Saudara, mungkin orang-orang yang ada dalam satu komunitasnya, orang-orang yang ada dalam satu lingkungan pergaulan dengan dia juga bisa terkena dampaknya. Pasti akan ditanyai, tahu nggak? Apakah ikut-ikutan? Apakah terlibat juga? Apakah orang yang serupa dengan dia? Karena sering berkumpul, karena sering bergaul, seringkali kemudian itu akan berpotensi memunculkan persepsi bahwa kita ini serupa dengan mereka. Maka bisa dipahami jika orang Farisi merasa heran dan bertanya-tanya saat Yesus duduk makan bersama dengan para pemungut cukai dan juga bersama dengan mereka yang diberi label orang berdosa. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus itu memang melawan logika dominasi pada saat itu. Apa yang dilakukan Yesus berbeda dari kebanyakan pemikiran orang. Saudara, Yesus memilih untuk makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang dilabel berdosa. Pemungut cukai adalah salah satu kelompok profesi dalam masyarakat Yahudi yang mendapat label orang berdosa. Ini salah satu kelompok profesi yang image-nya itu sudah jelek. Image-nya buruk. Mereka ini dianggap sebagai musuh bersama. Mereka ini dianggap sebagai public enemy.
Kenapa? Karena para pemungut cukai ini, saudara, mereka dianggap sebagai antek-antek asing, antek-antek penjajah, yaitu bangsa Romawi. Mereka dianggap lebih pro-Romawi dibanding punya nasionalisme yang kuat. Karena untuk jadi pemungut cukai, mereka harus semacam punya surat izin dari pemerintah Romawi. Dan oleh karena itu mereka harus punya koneksi yang kuat dan relasi yang erat dengan pemerintah Romawi. Nah, dan keberadaan mereka seringkali justru menyengsarakan bangsanya sendiri. Karena tidak jarang oknum-oknum pemungut cukai itu mereka menarik pajak atau cukai dengan nominal yang tinggi dan tidak wajar. Kemudian pajak itu disetorkan kepada pemerintah Romawi, dan tentu saja pajak yang disetorkan bukan dipakai untuk membangun fasilitas umum atau mensejahterakan masyarakat, tapi seringkali dipakai untuk memperkaya para pejabat sendiri. Dan tidak jarang dalam pemungutan cukai itu mungkin menggunakan cara-cara yang merampas atau memaksa, bahkan mungkin melakukan kekerasan. Ya, mungkin tidak semua pemungut cukai seperti itu, hanya oknum tertentu. Tetapi banyak, sehingga memunculkan stereotip bahwa pemungut cukai itu adalah musuh bersama, pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Saudara, dalam kisah ini Yesus bukan hanya memanggil Matius untuk mengikut dia. Dia bahkan makan bersama dengan kumpulan pemungut-pemungut cukai yang lainnya. Memanggil Matius untuk mengikut dia menjadi muridnya itu adalah satu hal. Tapi makan bersama dengan Matius dan juga teman-temannya yang lain itu adalah hal yang sangat berbeda. Andai saja Yesus hanya memanggil Matius, hanya menarik Matius dari pekerjaan lamanya, menarik Matius dari pergaulannya bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, Yesus mungkin justru mendapat apresiasi. Yesus mungkin justru dipuji, dihargai karena telah berhasil mengajak orang untuk berubah dari dosanya. Tetapi di sini Yesus bahkan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Di mata masyarakat pada waktu itu, saudara, duduk makan bersama itu adalah sesuatu yang penting sekali, punya makna yang mendalam. Karena duduk makan bersama itu melibatkan keterikatan yang jauh lebih erat dibandingkan perspektif kita sekarang. Makan bersama itu tidak sekedar menikmati makan makanan yang sama atau tidak sekedar minum minuman yang sama di meja yang sama, saudara. Makan bersama itu berarti bergaul bersama, berbagi nilai hidup, sikap, kebiasaan, bertukar pikiran. Hanya orang-orang dekat yang biasanya akan makan bersama. Dan kita tahu Yesus seringkali memanfaatkan jamuan makan sebagai sarana untuk ngobrol, untuk bertukar pikiran dengan banyak orang, bahkan untuk mengajar mereka. Dan dalam hal ini perjamuan makan di rumah Matius, saudara, mungkin persoalannya bisa menjadi lebih rumit karena teman-teman Matius di sana yang hadir mungkin juga banyak bukan dari kalangan orang Yahudi. Orang-orang yang dari orang-orang asing yang mungkin mereka tidak melaksanakan adat istiadat orang Yahudi termasuk dalam hal soal makan. Tidak menaati hukum, tidak memberlakukan hukum kosher atau hukum tentang makanan yang halal dan haram. Dan apa yang mereka nikmati mungkin jauh sekali dari adat istiadat Yahudi, menabrak adat istiadat Yahudi. Dan buat orang Farisi ini sesuatu yang mengagetkan karena mendapati seorang Yesus yang adalah seorang rabi duduk di tengah kerumunan-kerumunan seperti itu. Bagi mereka, Yesus tidak seharusnya makan bersama dengan orang-orang yang berdosa itu. Namun kenyataannya, Yesus tetap makan bersama, dia berbagi sukacita dengan mereka, dia bergaul dengan mereka, dia menawarkan persekutuan dengan mereka yang dilabel sebagai orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap ini jelas berbeda dengan sikap kita kebanyakan.
yang memilih untuk menjauh dan menghindari orang-orang yang mungkin kita tahu mereka dilabel sebagai orang bermasalah, orang-orang yang image-nya negatif, orang-orang yang dianggap pendosa. Bahkan kita dalam komunitas gereja pun juga bisa jadi seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita hanya menerima orang-orang yang hidupnya sudah benar, orang-orang yang level pemahaman imannya sama dengan kita. Jarang gereja betul-betul menjadi sebuah rumah, tempat di mana orang-orang yang sakit secara rohani dipulihkan. Kadang-kadang kita hanya mau menerima orang-orang yang sudah beres, baru boleh kita terima dalam persekutuan kita. Saudara, memilih ingin bergaul, ingin berteman dengan siapa itu memang hal yang wajar. Tetapi mengikut Yesus kadangkala mengajak kita melintas batas-batas yang dibuat oleh manusia yang seringkali menghalangi belas kasih Allah. Saudara, Yesus memanggil Matius ketika Matius ada di rumah cukai. Atau dalam bahasa Yunaninya telonin. Kemungkinan ini adalah semacam kantor cukai berupa tenda yang ada di tempat-tempat umum. Biasanya ada di perbatasan. Yang jelas ketika Yesus memanggil Matius, berarti Matius masih dalam profesinya yang lama, yaitu pemungut cukai. Matius masih dengan image buruknya. Matius masih dengan label orang berdosa. Saudara, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa penerimaan dan keterbukaan Allah itu mendahului sebelum pertobatan kita. Dan seperti yang Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-12, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi saudara, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, barangkali kita perlu menggumulkan sikap-sikap kita di dalam menerima, di dalam keterbukaan kita terhadap setiap orang yang mungkin dipandang buruk dan dipandang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap ini barangkali berbeda dengan sikap kebanyakan kita di dalam gereja terhadap orang berdosa. Kadang-kadang ada di dalam komunitas kita, di mana kita mau mencemplungkan diri di antara orang-orang yang punya image buruk, orang-orang yang punya label berdosa, tetapi kita jatuh pada ekstrim yang lain. Kita menerima semuanya apa adanya, tetapi juga tidak berusaha untuk mengajak atau mengubah mereka. Gereja cuma ada dan menerima apa adanya, tetapi tidak ada upaya untuk mengajak orang bertobat, bertumbuh, dan berubah dengan sungguh. Di sisi yang lain, kadang-kadang kita justru pada ekstrim yang lain lagi, saudara. Kita menarik diri dari orang-orang yang dianggap bermasalah, orang-orang yang dianggap sakit secara rohani, orang-orang yang dianggap orang-orang yang sudah berdosa, orang yang sudah jatuh, melanggar firman Tuhan dan sebagainya. Kita justru menjauh dari mereka, kita hanya berfokus pada komunitas kita sendiri yang kita anggap baik, yang kita anggap benar, dan sehingga kita menutup diri dari yang lainnya, saudara. Jelas ini berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dia tidak menunggu, dia tidak menghindar, dia tidak menutup diri, tetapi dia justru mendatangi, dia justru menjangkau dan menawarkan persekutuan kepada mereka yang jauh dari kasih Allah. Kepada mereka yang justru dianggap bermasalah dan dilabel berdosa. Saudara, justru Yesus menunjukkan penerimaan, keterbukaan, dan bukan hanya menerima, tetapi juga mengubahkan mereka. Menerima disertai dengan juga menegur dan mengajar mereka, mengajak mereka untuk bertumbuh dan berubah, mengikut jalannya. Saudara, mengikut Yesus kadang-kadang mengajak kita untuk mengambil langkah berbeda. Mengajak kita untuk melawan arus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mendorong Yesus untuk mengambil inisiatif, memanggil Matius dan juga bergaul bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Kenapa Yesus mau? Kenapa Yesus mampu melangkahi semua batasan-batasan budaya untuk bisa mendapatkan orang-orang ini? Apa Yesus tidak takut dikecewakan? Apa Yesus tidak takut
image-nya menjadi jelek? Apakah Yesus membiarkan perbuatan mereka? Saudara, jawabannya sederhana. Karena dia punya belas kasihan. Seperti kata-kata Yesus di ayat 13, di mana kalimat ini, ucapan ini, mengutip dari Hosea 6 ayat 6. Bahwa Allah jauh lebih menyukai kasih setia. Di dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu bahwa manusia itu bisa mengecewakan, tetapi Allah di dalam Yesus masih menaruh harapan. Perikop ini saudara mengingatkan saya akan satu lagu ini. Mungkin saudara juga pernah tahu lagu ini. Apakah buku diri ini harus selalu hitam pekat? Apakah dalam sejarah orang mesti jadi pahlawan? Sedang Tuhan di atas sana tak pernah menghukum. Dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari. Kemanakah sirnanya nurani embun pagi yang biasanya ramah kini membakar hati. Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri, tak ada tempat lagi untuk kembali. Saudara, belas kasih Allah adalah tanda bahwa Allah menaruh percaya, bahwa Allah menaruh harapan pada saudara dan saya. Allah tahu, Allah percaya, dan Allah berharap bahwa manusia seburuk apapun itu, seburuk apapun kita, segagal apapun kita, saudara, kita masih punya kesempatan untuk bertobat dan berubah. Selama kita mau membuka hati kita untuk menerima belas kasih Allah di dalam kehidupan kita. Belas kasih Allah menunjukkan bahwa ia mau mengambil resiko kalau nanti dikecewakan kembali. Manusia memang bisa mengecewakan, tetapi cinta Allah lebih besar daripada ketakutannya untuk dikecewakan. Keinginan Allah untuk menunjukkan belas kasih-Nya jauh lebih besar dari kerasnya hati manusia yang berdosa. Saudara, Allah ingin kita menunjukkan belas kasih dan kemurahan Allah kepada orang-orang yang dianggap berdosa. Bukan sebaliknya, malah menjadi hakim. Justru kita diajak untuk mempertemukan mereka yang jauh dari kasih Allah, supaya mereka justru merasakan kasih Allah yang membawa damai sejahtera, meneguhkan, memulihkan, dan juga membawa sukacita. Saudara, inilah yang membedakan Yesus dengan orang-orang Farisi. Berusaha hidup benar, menjaga integritas, berusaha hidup saleh, itu memang sesuatu yang penting. Tapi saudara, kadang-kadang menjadi orang benar, menjadi orang yang memegang teguh integritas dan hidup saleh itu kadang membuat kita lupa. Kadang-kadang membuat kita merasa seolah-olah kita ini sama sekali tidak punya dosa. Padahal ketika kita berpikir demikian, saudara, di saat yang bersamaan sebetulnya kita sedang berdosa. Dosa orang baik adalah menyombongkan kebaikannya. Dosa orang saleh adalah menyombongkan kesalehannya. Dosa orang benar adalah merasa dirinya paling benar. Dan musuh utama dari belas kasihan adalah arogansi spiritual atau kesombongan rohani semacam ini. Merasa diri paling paham kitab suci, merasa diri paling benar di hadapan Allah dan manusia, merasa diri paling suci dari yang lain. Sikap itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan
Maka seperti kata Yesus kepada orang Farisi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini di dalam ayat 13. Saudara, perkataan Yesus ini adalah sebuah ajakan untuk memahami firman Tuhan atau kehendak Tuhan dengan lebih mendalam. Mungkin selama ini kita belum paham, mungkin yang kita pahami selama ini keliru dan butuh diluruskan. Tuhan ingin kita menunjukkan belas kasihan lebih dari sebuah persembahan. Orang-orang Farisi ini melewatkan sesuatu yang amat penting, bahwa ibadah itu bukan sekedar tentang liturgi, tetapi tentang kondisi hati kita, tentang sikap hati kita, saudara. Apa yang mau kita persembahkan sebagai persembahan terbaik di atas altar, persembahan terbaik di hadapan Tuhan, itu sama pentingnya dengan apa yang kita simpan di dalam hati kita sebagai sikap hati kita. Persembahan kita itu harus disertai juga dengan belas kasihan kita kepada sesama. Apa yang kita lakukan di hadapan Allah sebagai ibadah personal dan ibadah komunal kita, itu mesti selaras dengan apa yang juga kita lakukan di hadapan sesama kita dalam interaksi sosial kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan sejati itu dimulai dari hati kita, bukan sekedar disiplin rohani. Allah lebih melihat apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi sikap hidup kita, dibanding semua apa yang menjadi ritual-ritual rohani yang kita kerjakan. Keselamatan itu bukan sebuah pencapaian, melainkan pemberian dari Allah untuk kita, bukan dari kita untuk Allah. Kalau keselamatan adalah pemberian, maka tidak ada ruang untuk kebanggaan, apalagi kesombongan pribadi kita. Dan hanya ketika kesombongan itu disingkirkan, ketika kita mau merendahkan hati kita, disitulah kita akan mengalami belas kasih Allah, dan kita akan mampu menunjukkan belas kasih itu juga kepada sesama kita. Karena orang-orang yang rendah hatilah yang akan memahami bagaimana belas kasih Allah itu bekerja di dalam dirinya. Orang-orang yang rendah hatilah yang akan mau membuka hatinya dan mengizinkan Allah untuk masuk dan menguasai hidupnya. Selamat menyatakan belas kasih Allah dalam kehidupan kita. Allah memberkati. Amin.